Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dotmanda, Sarjana Pendidikan dari UPT SDN 14 Kenda Batu Silanan. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tanah Toraja. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan koneksi antar materi pada modul 2.1 dengan fasilitator Ibu Dia Kurnia dan pengajar praktik Ibu Albertine Anderlin Tukeng. Kesimpulan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu bentuk metode pengajaran kepada murid yang bisa mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi memberikan ruang yang sama bagi murid untuk menumbuh kembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan minat belajarnya di dalam kelas. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Seorang guru harus mampu memberikan keadilan dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Adil di sini bukan berarti pembagian sama rata. Keadilan yang dimaksud di sini adalah guru berusaha memastikan semua murid mendapatkan apa yang dia butuhkan dalam menumbuh kembangkan minat dan bakatnya, dan tentunya akan menjadikan porsi yang berbeda-beda untuk semua murid. Sebelum melakukan pengajaran di kelas, guru harus mengetahui dan memetakan kebutuhan belajar muridnya. Setidaknya ada 3 aspek data yang harus dipetakan oleh seorang guru sebelum mengajar. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi ada pada seorang guru. Guru harus dapat menggali data kebutuhan murid dan kemudian memetakannya dengan benar agar bisa membuat perencanaan pembelajaran yang bisa mengakomodasi beragam kebutuhan murid. Jika hal itu dilakukan dengan benar dan penuh kesungguhan, maka pembelajaran berdiferensiasi akan mampu membantu murid dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Mendapatkan informasi tentang kebutuhan belajar murid tidak selalu melibatkan sebuah kegiatan yang rumit. Guru yang memperhatikan dengan seksama hasil penilaian formatif, perilaku murid, refleksi murid, dan terbiasa mendengarkan dengan baik murid-muridnya biasanya akan lebih mudah mengetahui kebutuhan belajar muridnya. Membuat catatan tentang profil belajar murid juga akan sangat membantu guru menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan murid-muridnya. Keterkaitan antara materi dalam modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di program guru penggerak. Pada modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan harus menyesuaikan dengan kodrat alam, yaitu kondisi murid sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya, lingkungan, tempat murid berada, dan kodrat zaman, yaitu perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Pada modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Salah satu poin penting dari nilai-nilai guru penggerak adalah berpihak kepada murid, yang artinya harus bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Selain itu, peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran, yang artinya harus mampu mengatur dan merencanakan pembelajaran dengan baik dan mampu mewujudkan kepemimpinan murid. Pada modul 1.3, visi guru penggerak. Salah satu poin yang penting adalah guru penggerak harus mampu menggerakkan perubahan di sekolahnya masing-masing, terutama terkait dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pada modul 1.4 Budaya Positif,
Salah satu poin penting yang berkaitan dengan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi adalah guru harus berperan sebagai manajer yang di dalamnya menyelesaikan permasalahan murid, harus menggunakan metode restitusi. Dalam metode restitusi, setiap murid harus diperhatikan kebutuhan dasarnya, karena biasanya kasus atau permasalahan murid dilandasi oleh salah satu dari kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Demikianlah pemaparan saya berkaitan dengan koneksi antar materi pada modul 2.1. Terima kasih, salam guru penggerak, salam dan bahagia.